Seumpama biji sesawi yang ditabur. Selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita jumpa dalam renungan pagi tentang tetap semangat. Harapan saya selalu bahwa saudara dalam kehidupan yang sehat dan diberkati Tuhan pada hari ini. Dan kemarin kita bicara tentang tetap semangat, dan sebelumnya kita bicara tentang menguatkan hati. Dan hari ini kita bicara tentang upah. Sebelumnya saya akan bacakan buat saudara di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang dikatakan upah itu ada dua bagian yang terselip di dalamnya. Yang pertama, upah itu adalah hasil dari apa yang kita telah kerjakan. Jadi sesuatu hasil yang telah karena kita bekerja, kita mendapatkan upah. Yang kedua, yaitu adanya Tuhan yang memiliki pekerjaan dan kita dikerjakan dan kita mendapat upah karena kita bekerja. Yang kita bisa pelajari di sini adalah upah membuat kita ini bisa semangat. Etos seorang pekerja adalah dengan segenap hati dan semangat. Orang bisa bekerja bertahun-tahun dan enjoy dalam sebuah pekerjaan itu karena dia bekerja dengan segenap hati dan dia dengan semangat, dan otomatis karena dia mendapatkan upah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh yang paling baik di dalam Alkitab adalah tentang Kaleb yang tertulis di dalam Yosua 14 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi ada janji ternyata yang telah disampaikan kepada Kaleb pada waktu itu ketika dia berumur 40 tahun. Dan hari ini dia ini berumur sekitar 85 tahun. Apa yang terjadi antara 40 tahun sampai 85 tahun? Dikatakan dalam ayat yang ke-11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kenapa Kaleb menjadi semangat dan tetap kuat? Karena dia ini melihat sebuah janji upah yang Tuhan sampaikan kepada Kaleb. Lalu di ayat yang ke-12 dikatakan, Yosua 14 ayat yang ke-12, oleh karena itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ternyata Kaleb ini menjadi kuat karena ada janji yang Tuhan berikan. Ada upah yang Tuhan sediakan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara ngerti bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, ada upah yang tersedia buat saudara dan saya, itu membuat kita ini menjadi semangat. Membuat kita bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Jadi saudara kasih Tuhan, saudara dan saya ini akan mendapat upah di kemudian hari. Pasti. Karena yang berjanji tentang upah ini adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 12 ayat yang ke-7,
Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu sendiri sesuatu yang luar biasa, dimurnikan. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai, maka Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan berkata, aku memberikan upah, maka Tuhan akan memberikan upah. Jadi, kalau kita tahu bahwa ada upah dalam perjalanan hidup kita, ada upah ketika kita kerja di ladang Tuhan, maka kita akan menjadi semangat. Kita akan menjadi melakukan dengan segenap hati. Yang membuat semangat adanya upah. Yang memberi upah adalah Tuhan. Dan kita ini ada pulih di dalam pekerjaannya. Tetaplah semangat di dalam pekerjaan Tuhan, maka itu upah tersedia buat saudara dan saya. Tetap semangat, sampai jumpa esok pagi. Haleluya.